إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa berupaya dengan optimal untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Ta'ala dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi dari segala larangannya. Mudah-mudahan dengan upaya yang optimal, sungguh-sungguh Allah berkenan dengan kita kemudahan, kekuatan dan taufiknya yang dengannya mudah-mudahan kita ke depan bisa hidup dalam bimbingan Allah hingga Allah memakkan kita nanti. Allahumma amin. Masyaallah muslimin Allah, hidup dan mati ini adalah sebuah hal yang pasti. Ini ketetapan Allah yang tidak bersifat personal, dan kita pasti juga akan mengalami kehidupan yang tidak bisa kita pilih juga. Kehidupan yang sekarang kita nikmati bersama dan kehidupan nanti di akhirat setelah kita wafatkan Allah kembali. Dua kehidupan yang merupakan qada Allah yang mutlak ini, qada Allah yang tidak ada pilihan ini, punya karakter dan sifat yang sangat berbeda dari banyak aspek. Dari sisi waktu kita tahu persis hidup yang sekarang kita berada sifatnya sementara, dan kita pun tidak tahu kapan akan berakhir masa hidup kita. Ajal itu tidak bisa kita program, tidak bisa direncanakan. Dalam kehidupan di akhirat nanti, kehidupan yang tidak ada batas waktu, akhirnya abadi sekali. Dari aspek hubungan dengan Allah juga berbeda. Untuk hidup di mana sekarang kita alami, kita hubungan Allah adalah hubungan kerja, hubungan amal. Artinya kita hidup disuruh bekerja sama Allah. Banyak ayat dalil, misalnya surat 17 ayat 4 katakan, Kullu ya'malu ala syakilati rabbukum a'lam biman huwa ba'da syakilati. Katakan Muhammad, biasa orang bekerja, beraktivitas sesuai kelompok masing-masing, tapi Rabb kalian mengetahui siapa yang benar. Artinya kita ini cukup bekerja, beraktivitas, dan Allah akan pantau, Allah cak, Allah nilai dalam bahasa. Sementara di akhirat nanti kehidupan yang abadi itu tidak ada lagi beban kerja. Akhiratlah waktu-waktu kita menunggu menerima hasil hidupnya itu atau buruk. Nah, di akhiratnya adanya yang baik atau buruk, neraka atau surga saja. Dan tentunya kita semuanya menghendaki kehidupan baik, abadi, surga saja. Dan itu ditentukan oleh kerja dengan baik. Kerja baik kita di dunia akan menjadi satu bekal bisa hidup pada akhirat abadi. Itu Allah sebut dengan nama ibadah. Itulah rahasia Allah berfirman surat Al-Mas'ud, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali satu tujuan, adalah ibadah. Nah, ibadah berarti yang di dunia ini itu nanti penentunya ada pada saat kita mengakhiri hidup saat itu. Artinya kalau kita hidup di dunia ini 50 tahun misalnya, kok 49 tahun lebih 11 bulan, lebih 12 hari kita baik-baik buat, tapi saat mati kita rusak ibadah kita dengan menduakan Allah,
meninggalkan iman maka tidak apa-apa. Jadi kematian baik itu menjadi tentu baiknya di akhirat. Nabi mengatakan hadis Muslim, yub'ats kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba Allah itu akan dipanggil hari kiamat ada kondisinya tergantung kondisi bagaimana dia mati. Sehingga teman sekalian, hidup baik itu penting, tapi mati baik lebih penting. Kenapa orang hidup baik belum tentu di akhirat baik? Kalau orang mati baik dipastikan itu akan baik di akhirat. Dan itu semua. Dan untuk mati baik ini memang tidak mudah. Ada satu kalimat mereka kunci itu. Allah sampaikan kalimat adalah istiqomah. Karena istiqomah kita ibadah itu menjadi penentu mati baik. Karena pentingnya istiqomah ini Nabi bersama kita. Ada sebuah hadis Muslim, sahabat namanya Sufyan bin Abdullah pernah minta wasiat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kulli bil lisani qawlan la as'al anhu wa ya. Dan Nabi sampaikan pesan pendek saja dalam Islam ini. Dengan pesan pendek mencukup aku sehingga enggak bertanya lagi kepada saya. Pesan Nabi pendek yang mengatakan, kul amantu billah wa astaqim. Katakan ya, aku telah beriman dan istiqomah dalam konsekuensi. Ya, istiqomah menjadi kata kunci karena apa? Karena ajal kita datangnya tidak bisa kita prediksi. Kalau kita tidak istiqomah, kok hidupnya kadang-kadang ada ibadah, kadang tidak. Bukan mustahil saat ajal kita sedang tidak istiqomah, potensi suatu khatimah besar. Tapi orang istiqomah konsisten dalam kebaikannya, kapan ajal kita sedang kebaikan, istiqomah. Maka Allah itu Al-Quran ketika menyebut istiqomah dalam bentuk kebiasaan, karakter, maka langsung disebut itu kebiasaan. Mesti masih khatimah. Dan itu Allah sampaikan dua kali saja. Surat yang 41 ayat 30 Fusilat, dan surat 46 Ahqaf ayat 13-14 disampaikan bermanya, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu. Sesungguhnya mereka menyatakan Rabb kami Allah, iman Allah, dan mereka istiqomah dengan konsekuensi ucapannya itu, maka mereka tidak akan takut, tidak akan sedih. Kenapa Allah katakan mereka menjadi penghuni surga selamanya abadi? Itu berdasar atas istiqomah mereka. Masalah untuk istiqomah tentunya bukan perkara gampang. Para ulama menyebutkan dengan berbagai cara. Namun kalau bisa simpulkan, untuk istiqomah itu ada 3 upaya. Untuk sama, pertama, jangan pernah kita ibadah kepada Allah kecuali dengan cara yang terbaik saja. Jangan sekenanya, jangan saja. Kenapa? Kan tabiat ibadah itu berat. Sebenarnya kita manusia yang ibadah itu tabiatnya lemah. Karena kelemahan kita seoptimal apapun ibadah nggak mungkin semua apa aja. Mengenai berpesan kepada kita, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Jadi Allah itu mewajibkan saat ibadah kita terbaik saja. Yang kedua, karena iman kita tapi aku kuatir naik dulu, semangat kita naik dulu, maka pastikan yang kedua, lingkungan di mana teman-teman akrab kita pastikan teman-teman yang baik, teman yang siap untuk saling menasihati, saling mengingatkan, mendukung dan mengingatkan. Kawan di mana kita hidup itu adalah menjadi penentu agama kita. Sampai ada pesan kita, al-mar'u ala dini khalilihi wa yanzur maksudnya seorang itu akan teman-temannya. Maka pilihlah siapa akan ada. Manusia tabiatnya adalah tapi mudah terpengaruh. Pastikan kita terpengaruh dengan kebaikan-kebaikan karena memiliki teman yang baik. 2 upaya itu adalah ikhtiar kita. Ikhtiar tidak ada jaminan sukses. Ada di tangan Allah.
maka pastikan doa yang dilakukan tapi sertai dengan doa dan doa ini adalah sebuah inti ibadah yang menjadi satu upaya kita untuk mengetuk pintu langit, pintu Allah agar Allah memberikan kemudahan. Khususnya dalam upaya dan Allah pun mengajarkan kepada kita doa istiqomah. Demikian tadi kita baca doa istiqomah yang Allah ajarkan misalnya surat 3 ayat ke-8 Allah katakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati manusia setelah Engkau hidayah. Apa Nabi itu mengajarkan banyak doa istiqomah, di antaranya sabda Nabi dalam doa yang diajarkan kita, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif ta'at. Ya Allah, zat yang membalik hati kepada agamamu, wa ya Allah, zat yang mengarahkan hati untuk taat kepadamu. Itulah sama sekali lagi upaya yang saya lakukan agar dengan upaya itu Allah juga memberikan kemudahan untuk bisa beristiqomah dalam ibadah sehingga jaminan untuk bisa kita dapatkan dari Allah dan kita akan insya Allah hidup baik selamat lahir nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum fihi bil ayati wa tidal hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad ra'ajal taqul. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyaallah, selanjutnya mari kita tundukkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan mengakui dengan semua khilaf kita, semua kurang kita, untuk kemudian bermohon mudah-mudahan Allah berkenan menyempurnakan Quran kita dan mengampuni kesalahan kita dan memberikan kekuatan yang dengan itu mudah-mudahan kita akan senantiasa bisa beribadah dalam cara yang sesuai dalam kehendaknya, yang akhirnya mudah-mudahan Allah Ta'ala berkenan masukkan kita sebagai golongan hamba-hambanya yang pantas untuk dapat turunnya bahagia hidup dunia dan akhirat berkat kepada kita dan Allah Rasulnya. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukammilu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna wa la
تبغ علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر إلينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك راهبين لك مطيعين إليك مخبتين أوابين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واشر سحيمة قلوبنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا لطيف ويا مصرف القلوب ثبت قلوبنا طاعتك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.